Guys, bocil, tengil. Topi merah ini membuat media akhir-akhir ini ramai membahas tentang somasi yang dilayangkan kepadanya oleh Rismon Sianipar. Cuma yang agak nggak nyambung adalah ketika Ugroseno, mantan Kapolri, menjelaskan apa itu somasi. Kita lihat dan dengar. Iya, kalau bicara somasi tadi udah jelaskan panjang lebar sama Pak Gofur ya. Jadi gini, saya juga tidak banyak mengenal somasi dalam penegakan hukum pidana. Ya, jadi contoh sekarang yang sering terjadi ya, misalnya orang utang piutang aja. Utang piutang mungkin ada perjanjian, mungkin tidak. Terus lapor. Tapi pada saat dia nagih nggak dibayar-bayar, dia bilang kalau nggak dibayar saya lapor polisi. Oke. Ya. Kemudian lapor polisi. Nah, mereka dipanggil, sekarang kan pakai penyelidikan. Nah, setelah dilakukan pertemuan, belum RC nih, belum ada justice. Nah, setelah diadakan pertemuan dan nggak bisa ngebayar, ditekan. Ini bisa masuk pidana. Di mana penipuan utang piutang masuk pidana? Sampai kapanpun tidak bisa masuk pidana seperti itu. Jadi utang piutang tidak bisa masuk pidana? Nggak bisa masuk pidana, itu perdata murni. Kenapa, Pak? Ya, orang kan yang ditagih kan bukan prestasi, belum bayar-bayar kan ya karena risiko dari utang piutang. Contoh satu lagi misalnya kasus anak muda pacaran. Apakah dia bikin perjanjian nanti kalau hamil kamu tanggung jawab? Kan nggak ada. Begitu pihak wanitanya hamil dipanggil sama orang tua wanita, kamu kalau nggak kawini saya laporkan polisi. Nggak ada. Yang jelas pasalnya sudah ada di undang-undang. Kalau dia sampai menghamil anak di bawah umur ada pasalnya sendiri. Gitu. Atau mungkin dicarikan pasal perkosaan juga bisa di situ. Karena pasal ya, iya. Jadi hal-hal seperti itu jangan diartikan lain bahwa boleh tidak boleh nggak bisa, bisa atau tidak bisa nggak bisa. Hukum ya secara eksplisit dibunyikan seperti itu, ya. Jadi mohon sekali lagi yang saya tambahkan lagi, kalau somasi tadi sudah cukup luas, cukup banyak. Saya titip pada Pak Jamanda Girsang tadi, berikan kesempatan polisi untuk profesional. Penyidik profesional. Jadi status tadi yang sampaikan Mas Roy tadi, ya. Saya khawatir kalau ini dibiarkan sebagai hal yang biasa, kan dibaca orang banyak. Ya, itu statusnya Jamanda Girsang maksudnya, Pak. Ya. Jadi entah kepada DIR atau kepada penyidik. Jadi kalau orang sudah berurusan dengan polisi antara pelapor dan terlapor, saya aja juga pernah membuat laporan di Polda, menghubungi dirinya aja susah. Karena dia tidak mau menerima, dia ingin independen. Jadi karena ini berkaitan dengan topi merah tadi, ada kaitan somasi seperti itu, status seperti itu janganlah, biarkan polisi itu independen. Ya kita kepingin polisi baik, jangan diterobos seperti ini. Karena kekhawatiran saya hal-hal seperti ini kalau dibiarkan, ya khawatiran saya ini, suatu saat negara kita akan menjadi negara mafia, Pak. Maksudnya gimana, Prof? Pak Ugro? Ya, kita belajar kalau mafia bisa menguasai suatu negara, suatu kota, dia bisa mempengaruhi aparat penegak hukum, bisa mempengaruhi aparat pemerintah. Saya tidak mau Indonesia nanti ada seperti Yakuza seperti Jepang, ada mafia di Rusia dan sebagainya. Kita ini negara hukum, harus tegakkan hukum sebaik-baiknya. Jadi mohon dimengerti bagaimana hukum berjalan sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang ada dan hukum acara pidana yang ada. Jangan polisi ditarik-tarik ke masalah hal-hal yang seperti ini, ya.